Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kasih salam satu sama lain, tanyakan bagaimana kabarmu. Kasih senyumnya ya. Amin. Ya, Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi di tahun ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita lalu sumber kemenangan dan kekuatan kita. Bahkan kita bisa mengatakan, kita bisa berkata, kita bisa menyebutkan Dia adalah Bapa kita. Bapa yang memiliki kasih-Nya lebih dalam, lebih tinggi, lebih besar, bahkan tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Kasih manusia itu gampang hilang, musnah, tapi kasih Bapa tidak pernah hilang. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita mulai, kita berdoa bersyukur sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melepaskan tangan-Mu yang begitu dahsyat itu dalam genggaman kami. Meskipun kami ini kadang-kadang lemah, tapi Engkau Allah sumber kekuatan. Dan Engkau memberi kekuatan yang begitu dahsyat. Kami tetap menaruh pengharapan percaya kepadamu. Di saat kami menaruh percaya pengharapan padamu, Engkau akan melakukan segalanya sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kami tahu bahwa Engkau Allah sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami dan pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya, ku janji setia. Amen. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku hidup. Amin. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku hidup karena percaya.
berdiri bersama-sama. Nyanyikan dengan penuh iman kita, percaya kita kepada Tuhan kita. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Dia berjanji setia. Hanya dalam pengharapan kita selalu ada di padanya Tuhan. Amin. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam kita angkat tangan kita sama-sama, katakan dengan penuh iman kita. Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang selalu menenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku terima, ku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang katakan dengan sungguh-sungguh dan penuh sembah percaya saudara. Dia berjanji, dia selalu menggenapi janjinya. Amin. Ya, kita sepakat percaya kita. Iman
sembah dia, saudara sembah dia. Jangan lepaskan pujianmu. Biarlah pujian mazmurmu berikan kepada Tuhanmu yang hidup. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan selalu memperhatikan dalam hidupmu. Renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Setahun dia tidak pernah lepaskan kita. Setahun tidak pernah meninggalkan kita. Matanya Bapa kita tertuju dalam hidup kita. Setahun tidak pernah kita dibiarkan kita sendirian. Dan kita tetap percaya. Kita bersama Tuhan selama-lamanya. Kiaralah sikata kayaralah. Kiaralah baralah. Saya tahu, saya menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarlah hatimu merindukan Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Mata air, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Yes, nikmati. 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 Kau bisa menangis, kau bisa berteriak. Berikan pujianmu, mazmurmu. Lepaskan isi hatimu sama Tuhan. Ini Tuhan aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan, merindukanmu, Tuhan. Ya Allah, ya Allah, bakarala ya sikata kaya. Ya Allah, bakarala ya sikarala warala ya. Ya Allah, sakata kaya rala bakuri ala ya sikata kaya. Ya rasa kabukuru ala ya sikiara ala ya sikata kaya. Dia itu hidup selama-lamanya. Dia hidup itu selama-lamanya. Kiara barala ya sikara. Rasikata kaya rala. Irasakata kaya rala bakara la ya sikiara la wasikiara la wasikara. Irasakata kaya rala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doa kita. Dan memperluas daerahku. Ini doa iman kita. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Ya, kesakitan tidak menimpa. Ini bukan nyanyian saja, tapi ini doa kamu. Oh, kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku
Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah tidak membiarkan kami. Tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang begitu dahsyat itu selalu menggandeng kami. Di saat kami tidak punya pengharapan, Kau memberikan pengharapan yang baru. Karena Kau sumber segalanya. Yes Tuhan, terima kasih. Kau akan memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau akan banyak menyatakan umat-Mu di tempat ini. Untuk mereka tetap berpegang percaya pada. Saat umat menaruh percaya padamu, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebebasan. Karena Kau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan meriah buat Tuhan. Haleluya! Haleluya! Tepuk tangannya mana? Nama Yesus, nama yang begitu dahsyat dan ajaib. Nama yang berkuasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang tetap. Gunung batu keselamatanku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku. Masuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Selamanya. Engkau yang nama Yesus, nama yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Nama yang memiliki pengharapan, mempunyai pengharapan yang begitu luar biasa. Nama di atas segala nama. Nama yang tak membebaskanku. Amin. Segala kuasa pada nama itu. Yesus. Segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas. Yes.
Sebelum kita lanjutkan, kasih salam satu sama lain. Nama Yesusmu nama yang dahsyat gitu ya. Amin. Haleluya. Amin. Maka tidak perlu kita ragu-ragu lagi ikut Tuhan Yesus. Amin. Tidak perlu takut lagi ikut Tuhan Yesus. Amin. Dia Tuhan, bukannya Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang beriau. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu pagi hari ini. Buat pemulihan hidupku. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Jadi muda lagi saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inginnya nyanyi terus. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sukacitamu ada di tempat ini. Yes. Kau akan cari hati-hati yang benar-benar merindukan. Ya, kau baik, kau baik. Selain kita siapkan hati kita untuk firman Allah, kita siapkan juga untuk persembahan sosial. Ya. Kau
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, hanya kemuliaan bagimu. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Kami belajar tetap mencintai Engkau Tuhan. Ya, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau memujimu. Kita berdiri lagi. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nikmati pujian ini dengan sungguh-sungguh kita. Yesus, kalau perlu jempol kita, sungguh baik, sungguh baik. Yesus, Namamu indah, ya Yesus, kami belajar mencintaimu Tuhan. Ya, ku tinggikan, ku agungkan nama. Sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima sebuah
karena Engkau Tuhan yang hidup. Amin. Kami ada di tempat ini, kami datang karena kami rindu ingin berjumpa denganmu Tuhan. Amin. Pengurapan-Mu ada pada kami. Ya. Biarlah Aba ya Bapa, kasih kemurahan-Mu di dalam nama Yesus Kristus turun atas kami jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini akan benar-benar mengubah kami ketika kami dapat menangkapnya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Silakan duduk. Waktu terus berlalu dan kita sudah memasuki minggu kedua. Nah, tema apa namanya? Tahunan ya. Dari GUP adalah kita satu visi, satu hati menjadi seperti Kristus di dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Matius pasal 13 ayat 10. Mulai ayat 10 saja sampai 23. Kita membaca bergantian supaya kita bisa menyimak semuanya. Matius 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-23. Kita bergantian membacanya. Saya membaca ayat 10 lebih dulu. Jemaat ayat yang ganjil. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini. Yang ditabur di tanah yang berbatu-batu artinya mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah saudara, saya berharap tahun ini kita satu langkah maju ya dari tahun kemarin. Pagi hari ini kita akan sama-sama memikirkan, merenungkan tentang pengurapan. Ini sebuah perumpamaan yang sengaja Tuhan Yesus berbicara melalui perumpamaan. Tetapi saya tidak akan menerangkan tentang perumpamaan itu karena sudah diterangkan nanti di bawahnya. Tapi mulai ayat 10 dan 11, ayat 11, saudara next ini
perhatikan baik-baik. Perumpamaan itu memang seringkali tidak dimengerti oleh dunia. Nah, tetapi kepada murid-murid Tuhan itu diberi kuasa. Perhatikan baik. Diberi karunia untuk mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah. Nah, ketika saya membaca berhenti di ayat ini, Roh Kudus tuh ngomong, El kamu ngerti enggak bahwa setiap orang yang percaya kepadaku dan mau menjadi muridku, maka orang itu aku memberikan kepadanya karunia untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Nah, banyak kita belajar, orang sampai S1, S2, S3, itu belajar ilmu yang dia pelajari. Kalau sampai S3 maka dia harus menemukan sesuatu, ya. Jadi disertasinya itu dia harus menemukan sesuatu untuk bisa dipaparkan kalau sudah S3. Kalau S1 kan cuman kita bikin skripsi, tapi kalau S3 beda. Nah, sekarang bagaimana dengan orang Kristen? Kan hidup kita ini penuh sesuatu yang gak ada seorang pun yang ngerti masa depan. Apa yang terjadi besok, ada yang tahu? Gak ada lah. Nanti sore aja saya juga gak tahu apa yang terjadi. Kita berpikir bahwa dunia kita ini akan semakin baik. Dunia kita ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, nanti setelah kedatangan Kristus, maka dunia kita ini akan dipulihkan oleh Tuhan menjadi dunia yang baru. Tapi dunia sekarang ini, ini semuanya menuju kepada kehancuran. Saudara, dari pergantian tahun saja, akhir tahun sampai awal tahun yang baru 2 minggu, ketika saya mulai membuka TV dan dunia dalam berita, saya shock. Loh, wingi sih ora apa-apa kok saiki kayak gini. Saudara, kita tahu dunia kita ini semakin semerawut, gak karu-karuan. Perang benar-benar ada di mana-mana. Tiba-tiba Amerika nyaplok Venezuela, tiba-tiba ini Iran yang dulunya bergembar-gembor negara yang kuat penghasil minyak, jebret devaluasinya sampai 50% dan dolar bisa 1,4 juta. $1 di sana 1,4 juta. Itu kalau terjadi di Indonesia, golong komeng saudara. Sudah habis semuanya. 98 saja dolar dari 2000 menjadi 17,5. Itu ekonomi Indonesia devaluasi ini sudah enggak karu-karuan. Harga meningkat, yang punya pinjaman di bank bisa frustasi karena tiba-tiba suku bunga menjadi tinggi. Saudara, dunia kita ini enggak ada yang bisa memastikan. Nah, sekarang diperlukan kuasa atau karunia untuk mengerti tentang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dunia kita bakal digoncang. Bahkan Ibrani berkata, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, tapi langit juga, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Siapa yang tidak tergoncangkan? Kerajaan Allah. Nah, ketika saudara dan saya memegang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, sekalipun dunia goncang-ganjing dan berubah, saudara dan saya akan selamat aman. Tidak stres, tidak depresi, tidak frustasi. Karena kita sedang memegang kerajaan Allah. Nah, kita harus mengerti kerajaan Allah dan ini dibutuhkan karunia. Dan ini diberikan kepada setiap murid Tuhan. Kita diberikan. Tuhan ngomong, aku memberikan kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga. Tapi kepada orang luar di sana, enggak. Mereka enggak ngerti kok saudara. Dipikirnya kalau tambah perang ini ada PBB, nanti bisa menyelesaikan. Nah. Kenapa kok bumi gonjang-ganjing enggak karu-karuan? Mereka enggak ngerti. Padahal di Alkitab sudah ditulis semuanya. Bahwa nanti peperangan itu akan terjadi bukan antar bangsa, tetapi antar suku, antar etnis. Wah, saudaraku, itu sudah ada di Alkitab. Dan bagi orang yang bukan murid Yesus, enggak ngerti bahwa nanti harga-harga itu akan semakin mahal. Saudaraku, kalau ada orang yang meramal 2032 itu ekonomi akan dunia ini akan gemah ripah loh jinawi. Saya mikir, jangan-jangan antikris itu nanti sudah yang memerintah. Karena antikris adalah seorang pribadi yang bisa mengatasi kesulitan ekonomi, yang bisa mengatasi semua soal pengangguran, yang bisa mengatasi semua kesulitan yang ada di bumi ini. Siapa
yang tidak pengen tekan kontrak kepala negara dengan pribadi yang seperti itu? Semua akan tersedot karena dia punya solusi. Seakan-akan. Tetapi itu sebenarnya semuanya akan menggenapi ke sana. Nah saudara, makanya di dalam Matius 13 ayat 11 itu jawab Yesus, kepadamu tuh diberi karunia kok untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi mereka yang di luar sana gak ngerti. Senggol kanan kiri. Kamu dikasih karunia. Sadar enggak? Dikasih. Digunakan. Next, berikutnya. Nah di dalam Efesus 1 ayat 17, saudaraku, saya akan membacakan dalam Efesus 1 ayat 17, mengapa sih kita kok membutuhkan pengurapan? Akhir tahun, saya menyampaikan bahwa berita kelahiran Yesus disampaikan kepada gembala itu komplit. Bagimu sudah lahir Yesus. Yesus itu juru selamat. Ya, menebus dosa kita. Memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Hidup kita diselamatkan. Ekonomi kita diselamatkan. Apalagi pokoknya keselamatan juru selamat itu Yesus. Tetapi disebut lengkap Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kok disebut lengkap? Karena memang Tuhan punya mau, Allah punya mau supaya umatnya itu mengerti dan menerima Yesus yang lahir. Itu bukan sebagai juru selamat saja, karena Yesus terus Kristus. Ini bukan tiga pribadi, nah ini satu, Yesus Kristus Tuhan. Nah, kata Kristus di sini ini artinya adalah yang diurapi. Setelah saudara dan saya menerima Yesus itu sebagai juru selamat, maka saudara dan saya harus mengambil langkah maju satu langkah menerima Yesus itu sebagai pribadi yang diurapi. Saudaraku, kalau kita menerima Yesus sebagai Kristus juga, maka saudara dan saya akan dipenuhi dengan pengurapan. Dan pengurapan itu untuk apa? Dikatakan di dalam kitab Efesus, saudara kita nanti balik lagi ya ke situ. Efesus 1 ayat 17 dikatakan, ini doa Paulus dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Nah pengurapan itu kalau di ayat 16, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kalau ayat di atasnya, bahwa Roh Kudus itulah meterai bagi orang Kristen. Meterai tanda kita. Di alam roh sana saudara, ini kita kan gak bisa melihat kasat mata begini. Tetapi orang-orang yang punya yang dikatakan, orang bilang ada yang indigo itu. Ya, saya itu dulunya gak ngerti tentang indigo. Ternyata indigo itu orang yang alam rohnya kebuka bisa melihat aneh-aneh. Wah orang seneng sekali kalau punya anak indigo. Lah, saya pikir, ini siapa sih ngomong kok indigo itu sampai banyak orang yang bertanya-tanya kepada orang indigo. Saya kan enggak ngeh. Ketika saya tanya waktu itu, nah ini tentang alam roh ya. Saya bukakan lebih dulu. Ketika saya melayani di Purworejo, ada seorang anak kelas 5 SD kalau enggak salah atau kelas 6 ya. Ibunya itu ketika saya habis khotbah penyembahan, tiba-tiba ibunya ngomong sama saya, Bu Ella, anak saya itu kena kanker tumor di otaknya. Jadi ketika di scan gitu kelihatan sekali. Itu tumornya sudah menekan di otaknya. Itu kayaknya kalau enggak salah sebola pingpong. Jadi sudah ditekan. Sehingga anak itu seringkali lemah dan seringkali pingsan. Nah, Senin, besok, kayak itu hari Minggu, besok harus ke Semarang karena persiapan untuk operasi. Oke, terus kamu datang bicara sama saya untuk apa?
Bisa enggak Bu Ella mendoakan? Loh, kalau mendoakan bisa. Tetapi saya ingin tahu anakmu di mana? Anak saya ini, saya panggilnya. Panggil dibawa. Tiba-tiba ibunya nyeplos. Anak saya ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Dia indigo, jadi dia bisa mengerti masa depan. Loh, lah saya kan pelenggong, indigo. Oh indigo itu jadi bisa ngerti. Oh ya di sana itu ada setan. Tadi dia melihat di gereja ini, di pojokan sana, di pojokan sana. Loh, lah saya kan bingung saudara. Ini duduk bayane wong loh. Karena alam roh kita kan sebenarnya nggak boleh melihat kecuali Tuhan punya tujuan. Jadi dia bisa melihat itu. Dan besok kami harus ke Semarang. Saya bilang, Tuhan bilang sama saya, ini setan kok. Loh, ini banyak orang tertolong loh Bu Ella dengan hal ini. Ngerti saat durunge winarah. Ya bahasa Jawa ini begitu ya. Ngerti saat durunge winarah. Terus saya bilang, gak bisa. Ini mesti ada kuasa kegelapan. Yang buka alam rohnya kebuka. Akhirnya dia berkata, kalau memang itu kuasa kegelapan Bu, saya menyerahkan. Anak itu saya tanya, mau enggak kamu putus dan kamu tidak akan melihat. Karena ketika dia bisa melihat itu kadang-kadang dia ketakutan saudara. Karena setan itu benar-benar menakutkan dan dia bisa lihat. Ini bikin orang bisa stres. Anak itu sampai kadang-kadang gak berani keluar kemana-mana. Dengar baik-baik, setan itu real. Dan itu dibutuhkan kuasa supaya saudara dan saya mengerti keadaan itu. Ketika itu saya berdoa, saya putuskan alam rohnya saya tutup dengan darah Yesus Kristus. Dan saat itu juga anak itu merasa ada sesuatu yang lepas dari hidupnya. Dari kepalanya itu kayak ada sesuatu yang dicopot. Selesai, saya gak berdoa buat kesembuhan. Karena besok sudah operasi, ya udah operasi aja. Wong dokter sudah ngomong, lah ngapain saudaraku. Tapi saya berdoa buat indigonya. Lepas, selesai, dia damai sejahtera, anak ini bisa tersenyum, sukacita, saya pulang, dia pulang. Saudara tahu, Senin mereka ke Semarang, saya tiba-tiba sorenya saya ditelepon. Bu, tahu enggak bahwa tumor yang sebesar bola pingpong hilang di kepala anak saya. Jadi ini tidak jadi operasi. What? Saya bilang, ini loh kadang-kadang tipuan setan. Terus Selasa itu dokternya karena Selasa itu pagi sudah di scan lagi, di rongsen lagi, hilang semuanya. Dokternya bilang, ini kamu kena apa kok bisa hilang dalam tempo dekat begini. Saya berpikir dalam tempo 2 bulan ini tumormu mesti sudah membengkak gede. Baik-baik. Pengurapan itu bisa mematahkan semua hal yang akan mengganggu saudara dan saya. Makanya Tuhan Yesus ngomong kepada kamu tuh diberikan karunia. Ini bukan diberikan kepada pendeta, tapi kepada setiap orang yang percaya. Sampai kedua kalinya saya ke Purworejo lah. Saya ini kan kadang lupa ya saudara, kok tak inget-inget gitu itu. Orangnya yang mana, itu yang mereka, dia ya WA saya lah, tapi sekian banyak orang terus saya melayani di beberapa daerah. Kan gak hafal saudara, ketika saya kesana lagi saya dijemput di kereta api. Dan ibu ini jemput saya, Bu Ella masih ingat saya. Saya ketoke yo samar-samar eling ning, maaf ya, jenengmu aku yo lali. Saya ini yang punya anak indigo yang sudah sembuh itu loh Bu Ella. Sekarang anaknya waktu itu saya ketemu anak itu lagi sudah kelas 2 SMP. Dari kelas 5 sampai kelas 2 SMP saya baru ketemu lagi. Dan anak itu dalam sukacita. Jadi sebenarnya kita punya karunia untuk mengerti kerajaan Allah. Saudara tahu isinya kerajaan Allah? Sukacita, kebenaran, dan kuasa. Itu kerajaan Allah. Sukacita ya, bukan happy. Kalau happy itu karena kita menerima sesuatu kita senang. Tapi kalau sukacita itu sekalipun kita ini keadaan kita ruwet, keadaan kita belum terselesaikan. Tapi dari dalam sini ini karena sukacita itu berasal dari Tuhan. Makanya malaikat itu berkata, joy to the world. Sukacita untuk dunia. Karena sukacita tidak ditentukan keadaan. Sukacita ditentukan oleh surga yang sedang bergerak. Kalau saudara dan saya mengerti tentang kerajaan Allah, maka hidupmu dan hidupku akan bersukacita. Karena apa? Dikatakan di sini bahwa
Tuhan akan memberikan roh hikmat dan wahyu. Hikmat itu penting saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan ini diperlukan. Tiba-tiba saudara harus ambil keputusan. Itu butuh hikmat. Untuk melangkah. Ini aku memilih ke kanan atau ke kiri. Aku ditawari beberapa. Ini kadang-kadang kan kita kayak gambling. Mau pilih yang mana. Kalau saudara tahu, sadar bahwa kepada kita diberikan karunia-karunia ini. Tuhan Roh Kudus memberikan pengurapan kepada kita. Yang berupa roh hikmat dan roh wahyu. Wahyu itu adalah saudara dan saya untuk mengerti Alkitab. Siapa yang jujur ya, siapa yang baca Alkitab dan sering tidak mengerti artinya? Bisa angkat tangan? Cuman lah ini ngerti semua. Berarti atau memang orang moco jadi ini? Hah? Karena ketika kita baca Alkitab ini, aku kurang ngerti loh, bu artinya apa, ramudeng. Ini membutuhkan roh hikmat dan roh wahyu. Saya tuh kemarin kayak dapat, ya enggak ngerti, saya belum pernah dapat lotre sih. Tapi kayak ngalah-ngalahi saya dapat mungkin uang 1 triliun apa miliatan ya. Kemarin tuh saya senengnya setengah mati. Gara-gara apa saudara? Gara-gara saya dapatkan arti pengertian tentang Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 42. Saya ketika saya mengerti, sampai saya tuh pengennya nari-nari. Sambil jalan, saudaraku, hati saya tuh bergolak. Saya kata, waduh Tuhan kok kayak gini, kok kayak gini. Ajaib engkau. Kalau saudara kita ngerti, supaya kita tuh bisa mengenal Yesus dengan benar. Namanya orang Kristen gak mengenal Yesus dengan benar. Makanya ketika pencobaan, masalah datang geletek, saudaraku. Ketika semuanya tidak seperti yang kita harapkan, kita menyerah. Ketika semuanya tidak seperti yang kita inginkan, kita berkata, Tuhan ini ada apa enggak ya? Kok seperti ini? Padahal aku tuh sudah rajin, aku tuh sudah perpuluhan, aku tuh sudah ibadah. Tapi kenapa kok ini dibiarkan terjadi dalam hidup saya? Karena saudara dan saya tidak mengerti Yesus dengan benar. Kalau kita mengerti Yesus dengan benar, Allah itu turut bekerja dalam segala perkara. Kalau segala perkara berarti perkara jelek, perkara yang kita anggap buruk sama yang baik. Benar enggak? Termasuk di dalamnya enggak? Kalau saudara harus mengalami hal yang buruk karena saudara nyolong, ya wajar tuh saudara. Karena kita berbuat kasar, kita membunuh, kita mencuri, terus kita dapat istilahnya ganjaran hukuman, wajar saudara. Saudara main obat terus ketangkap, itu Allah tidak turut bekerja dalam ketangkapmu loh. Atau dalam obatmu loh, enggak, itu wajar. Tetapi kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan dan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan dan itu kayaknya kok enggak selesai-selesai, dengar baik-baik. Saudara dan saya harus mengenal Yesus dengan benar karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendiri. Makanya Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena Daud kenal siapa Allahnya dengan benar. Dia tahu persis kok, sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kalau toh aku harus dalam lembah kekelaman, padahal aku sudah hidup benar. Aku tahu bahwa Tuhan punya mau di balik semuanya ini. Karena Tuhan itu menjawab doa kita tidak seperti yang kita inginkan dan kita pikirkan caranya. Lah kalau Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita rancangkan, sing dadi Tuhan, saudara, bukan Tuhan. Lah Tuhan bisa kita konar, oh iki golek Tuhan nulung aku. Iki aku kebeteng padahal duit aku wis berusaha wis kerja tenanan. Aku kok sik kena uang ini bunga bank kok iso kaya gini sampai ya bunga bank tahun ini mesti naik kan. Saya tahu karena anak saya juga ngalami. 3 bulan 4 bulan yang lalu anak saya sudah ngomong, Mam 3 bulan aku nanti kalau Januari itu bunganya naik, dia ambil KPR kan rumah. Bunganya naiknya itu menjadi 10%.
Lah sekarang aja aku ngangsur. Kadang dia itu atasnya dokter, mungkin saudara enggak percaya. Tapi saya mamanya dan saya ngomong itu iya dan amin. Atasnya dokter, kadang uang 50.000 gak nyekel. Gak ada yang percaya saudara. Dia dokter, tapi karena dia ambil rumah, cicilannya itu dari 5,6 naik jadi 7 juta. Lah Januari ini diperkirakan di total menjadi 10,3. Dia ngomong sama saya, aku wis surrender lo ning bank, kok gak digatek-gatek. Oh iya wis aku gak iso, gak kuat. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun, dia sudah 5 tahun membayar itu. Saya juga gak ngerti bagaimana cara menolongnya. Yang kami tahu, kami cuman melayani Tuhan dan berdoa. Terus saya mau sambat ke siapa? Dulurku, jadi masih guyu loh yo. Terus saya sambat siapa? Uang segitu gedenya 600 juta. Saya bilang berapa sisanya angsuran? 600 juta tuh pokoknya tok. Tuyung di sini nih iso kayak tikus tuh jalan sendiri gitu loh saudara. Tuing. Ini tikus ini orang gelem mengalih. Saya berdoa ini ya tetapnya jalan. Terus saya tanya sekarang kalau ini kira-kira menurut saudara siapa yang bisa menolong saya? Bagaimana jemaat? Siapa yang bisa nolong saya? Tolong. Hah? Lah tenan toh, Renek sing ngomong jawab toh. Ya berarti, ya bener. Tuhan, ngono toh. Itu jawaban paling tepat. Berarti kan saya gak bisa mengharapkan manusia. Ya saya sama Pak Bambang cuma ingetan toh. Mobil didol paling regone 180. Kami sudah tidak punya apa-apa loh, tinggal mobil itu tok loh saudara. Lemah ya lemah sopo, wong semua ini sudah dialihkan ke atas nama gereja Karangasri. Sudah kami alihkan, tinggal satu di depan sana itu yang atas nama saya. Tapi itu pun kan punya gereja. Nah, kami berdua tinggal punya mobil yang sudah 11 tahun. Itu tok til, lele itu tak dol, mek 180 yuto kira-kira. Gak bisa nutup. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Anak saya sudah megap-megap, suaminya juga sudah tidak ngerti kudu piye. Tapi saya tahu, saya ngomong, selama kamu tulus kepada Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, kamu cinta Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Mbuh piye nduk, lah dalane piye mah? Mama yo ora ngerti, lek mama ngerti dalane berarti sing dadi Tuhan, mama. Duduk Tuhan loh wis tau. Jawaban saya gitu. Ya saya biarkan dia nangis-nangis. Kalau tengah bulan dia, mah enek mah duit 50 ya mah. Aku gak duit cekelan blas. Gak percaya saudara kalau dokter gak duit cekelan 50.000 heran duit. Dan itu sering terjadi. Orang mentolak aku. Saudara. Tapi saya tahu dia melakukan semuanya, dia berkata kepada saya, aku gak bisa jadi pendeta. Tapi aku mau melayani Tuhan dengan apa yang ada. Saya tahu kok bahwa jemaat ini kalau tengah malam kamu saudara sakit kebanyakan akan telepon Priska dan mesti dijawab dan mesti dikasih resep. Dan resepnya itu mesti murah, orang tahu larang. Pengen ada satu jemaat yang sudah ini melentong-melentong semuanya. Dan dokter bilang ke puskesmas sudah 3 kali tidak bisa, harus ke dokter spesialis, siapkan duit 2,5 juta. Lawang dia pedagang di pinggir jalan, cuma dodoles degan, kok nyepane duit 2,5 juta, nangis ke saya. Iya lah, nah saya ya orang ngerti, isone tak sembayang deh tok. Tiba-tiba saya keluar sama Pak Bambang, terus di tengah jalan ingat, suruh telepon Priska, foto dan kasihkan. Yuk akhirnya tak paraninnya tak foto saudara, saya balik Pak Bambang tak foto, tak kirim ke Priska, dia tak kasih nomornya Priska, dikasih obat sama Priska malam itu juga dibeli. Saudara tahu obat nih, cari ini regane 35.000. Sesuk-sore garing dan sembuh. Nah anak saya bisa melayaninya lewat ini. Yang harusnya 2,5 juta diganti dengan 35.000 atau 50.000 paling banyak. Dan sembuh, saya tahu dia bisanya lewat itu. Tetapi Tuhan itu tahu hati kita. Tuhan itu tahu kok. Ya kita diberikan, kita tuh mengenal Yesus dengan benar. Menjadikan mata hati kita tuh terang. Oi,
yang matanya buram. Duitnya uang dianggap duitnya dewe. Bojone uang dianggap bojone dewe. Itu matanya belerang saudara. Ya, teng wes, apa nih? Pokoknya kayu peteng apa nih? Wes boh pokoknya sing peteng-peteng ngono ki saudaraku. Ya memang itu lebih murah saya tahu, tapi dengar baik-baik. Kalau kita menerima Yesus sebagai Kristus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan pengurapan. Mata kita akan dibuat celing, bisa melihat. Iki tak Gusti. Aja dicolong. Sing nyolong mesti katarak. Mata rohnya. Blereng. Iki bagian usahaku. Ini bagian yang harus aku berikan karena aku utang. Maka karena aku hidup dalam terang, aku mengenal Yesus. Utang itu udah dibayar. Aja mugo-mugo aku lek ketemu gak tak bayar tuh mugo-mugo dek ora eling lek aku utang. Itu dosa iki ngomong ngono kuwi. Saudaraku. Utang tuh ya harus namanya utang ya utang saudara. Sekalipun kita anak Tuhan apalagi sama anak Tuhan. Ini yang seringkali salah. Dan seringkali membuat orang tuh akhirnya gak enak saudara. Kalau kita gak bisa bayar ngomong. Saya belum bisa bayar benar-benar gak ada. Ya kalau orangnya bilang wis gak perlu mau bayar berarti itu kasih karunia. Tapi jangan sampai kita diam. Mata kita jadi belereng. Wong duitnya wong kok awake dhewe sing gawe. Lah itu kan kita belereng. Buram matane perlu dioperasi, katarak dioperasi, ini operasi surga. Ngomong kanan kiri, matamu gak belereng toh? Hah? Lek matamu belereng iso kejelungup loh. Wes tahu belereng saiki terang karena pengurapan. Supaya kita mengerti di dalam Kristus ini apa? Pengharapan dalam panggilan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan itu ada pengharapan yang besar. Di balik semua yang Tuhan mau atas hidup kita. Setiap orang yang tidak mengikut aku dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Untuk apa? Supaya hidupmu dan hidupku itu benar-benar berjalan seturut dengan firman Allah. Dan hidup kita itu diselamatkan. Kalau saudara dan saya berjalan dalam kebenaran firman, setan mau menghancurkan hidupmu, hidupku, keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita. Gak akan bisa karena Tuhan ada beserta dengan kita. Itu loh pengharapannya. Oh Bu Ella, gimana nanti masa depan anakku Bu Ella? Bagaimana saya punya mantu? Punya mantu tuh ya banyak saudara. Makanya yang punya anak, ojo cepet-cepet didorong ndang nikah. Boleh bar nikah kuwi orang tua ya sik mikir. Jangan saudara pikir, wah muga-muga lek wis nikah Bu Ella sudah lepas semuanya pret. Masih jadi kepikiran. Pengharapan apa di dalam Tuhan? Ada kekuatan. Ada sukacita. Sekalipun keadaan tidak baik, sukacita itu tidak bisa hilang saudara. Saya alami. Ketika harus vertigo, ketika gak bisa tidur, sukacita itu gak hilang saudara. Tiap malam ketika saya gak bisa tidur mulai dari jam 10, itu sampai 2:30 pagi, di pikiran saya itu cuman ada pujian sampai saya mikir gini, iki kok mandek pujiane, aku wis butuh turu, ngantuk jane, tapi kok gak iso turu. Ya mungkin karena swangking kayak ini tikus yang melaku ning kiri lho saudaraku. Sampai saya mikir 2 bulan saudara, sampai saya cerita ke Pak Bambang, aku kira iso turu tapi kok tiap hari itu ada pujian yang kayak nenteke. Wah iki yo aneh kok, bengi ora iso turu ngantek esok. Jane pujiannya apa? Ora percaya, iki pujian tok. Saya tidak ngeluh, tapi saya tuh pengen ngerem pujian. Pak Toto iso mandek Pak, mandek deh. Lah ini di pikiran ini pujian, penyembahan terus-menerus. Sampai saya bilang, Tuhan aku iki ngedepi masalah sing urung bar. Lagi pujian kok terus-terusan ki piye? Wis saya itu disuruh menikmati pujian itu sampai 2:30 pagi. Memang ora percaya tak catet pujiane. Tak wehno, iki lho pujiane semalam koyo ngene iki lho. Sak menit kae pujiane. Nah, ya. Sukacita yang dari Tuhan itu enggak bisa digantikan dengan keadaan dan dipengaruhi dengan keadaan. Berapa banyak saudara menginginkan sukacita. Sekalipun keadaan ini murak-marik, tapi hatimu tuh tetap damai, tentram,
Berapa banyak saudara yang menginginkan itu? Bisa angkat tangan? Wow, saudara, perhatikan baik-baik. Ada pengharapan di dalam panggilannya. Ada kemuliaan warisan untuk orang-orang kudus dalam Efesus tadi. Terus ada kuasa yang hebat yang menyertai kita. Itu kalau kita menerima Yesus sebagai Kristus. Sebagai orang yang, pribadi yang diurapi. Mengalir masuk dalam hidup kita. Hidup kita penuh dengan pengurapan Allah. Setan gak doyan demit gak ndulit. Dosa tidak akan tahan. Ada banyak orang Kristen yang bingung dengan kelemahannya. Wes, kalau sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun dan tidak berhasil, kelemahanmu itu hilang. Sekarang awal tahun ini, titik balik. Ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku mau terima Engkau bukan saja juru selamat, tapi Engkau sebagai Kristus yang diurapi dalam hidupku. Aku mau Tuhan. Aku butuh Tuhan, Engkau sebagai yang diurapi. Dia akan mengalirkan pengurapan dan pengurapan itu yang dikatakan Yesaya mematahkan kuk belenggu. Saudaraku, next berikutnya, yuk. Nah ini, kembali ke Matius tadi, saudara, perumpamaan itu diumpamakan. Benih yang ditabur di pinggir jalan itu dia tidak mengerti. Dan artinya sebenarnya kan benih itu firman Tuhan. Dia tidak mau menerima firman Tuhan. Nah di dalam gereja gini kan saya nggak tahu saya sama Pak Bambang. Siapa yang dengar firman terus berkata dalam hatinya, oh iya bener. Iki firmannya aku memang bener ini. Terus ada yang berkata, gak nggih aku wi nggih bojoku. Oh GKI kita tidak menerima. Saudaraku, ya tidak akan mengerti. Selamanya tidak akan ngerti kalau setiap firman itu bukan yang terutama itu sebenarnya untuk kita. Saya kalau dengar firman Tuhan di YouTube, saya sambil treadmill, saya sambil mendengarkan itu untuk saya kok. Saya enggak pikir itu untuk Pak Bambang. Orang yang tidak mau mengerti itu seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Firman Tuhan ini ditotoli manuk. Burungnya menurut kepercayaan bahkan seluruh dunia. Burung apa yang bawa malapetaka lambangnya? Hah? Burung gagak kan? Apalagi kalau ada gagak hitam di atas rumahmu, mesti saudara udah bingung. Karena ini kepercayaannya membawa sial. Dan saya pernah kok, gak tahu kapan udah lama, ada burung gagak di rumah orang tuh mencelok terus neng pagar gitu loh. Pagar yang apa namanya itu. Itu ngomong Bu Ella, ini burung gagak ini aneh. Kok wis bolak balik loh Bu Ella. Mesti mencelok neng pagarku. Wis tak gusah balik neh. Wis tak gusah balik nah. Arep enek apa ya Bu Ella. Iki kok gak enek malapetaka. Loh aku ya mikir. Kok iso ya burung gagak. Ini karena menurut kepercayaan. Bahkan hampir seluruh dunia berkata bahwa kalau ada burung gagak hitam, biasanya hitam ya. Itu mesti ada malapetaka. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kebenaran firman di sini. Elia dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit. Tuhan memerintahkan burung apa? Gagak untuk bawa roti kepada Elia. Di saat-saat kekeringan, semua orang berkata bahwa itu menghancurkan, itu tidak akan bisa. Kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran, justru yang dibilang orang kesialan, justru yang dibilang orang tidak akan berhasil, Tuhan akan mengubahkan keadaan itu. Ayo saudara, supaya kita mengerti firman. Nah kalau tidak ngerti ya benar makan burung di pinggir jalan. Terus yang kedua tadi tidak berakar, ya. Itu kenapa sih orang Kristen tidak berakar? Karena saudara dan saya tidak pernah merenungkan, memikirkan firman. Sing dipikirnya masalah terus, sing dipikirnya bojone terus sing gualak. Sing gak karu-karuan, bojomu mulai ku di atas jam 1 malam, diloroin nesu-nesu. Dipenging aja mulai bengi, mulai esok. Ya wes aku gak mulai bengi, tak mulai esok. Lho lha terus piye to saudara? Semakin saudara kita ngamuk-ngamuk, semakin edan, terus rasa ngamuk. Saudaraku, coba pikirkan firman. Ki lek menurut firman Tuhan, ngedepi koyok ngene iki aku kudu piye? Coba tanya kepada firman. Saya punya ayat-ayat Alkitab
yang khusus kalau ngedepi ekonomi bagaimana, ngedepi penyakit bagaimana, ngedepi ini ayatnya di mana-mana itu singkat. Lembarannya segini cuman bolak-balik. Itu semua ayat-ayat sudah ada. Kalau saudara memerlukan, tolong nanti pesen di depan, saya akan fotokopikan. Karena itu bisa dilipat jadi 3, diselipin neng bukumu, neng dompetmu. Supaya pas dompetmu kosong, saudara ngerti ayatnya di sing kudu diwaca. Saya itu ingat, mama saya sama almarhum adik saya itu. Dulu mama saya sebelum pikun kayak gini, lek ngomong, kalau aku sakit Tuhan sembuhkan. Kalau aku susah Tuhan hiburkan. Kalau dompet kosong Tuhan isikan. Haleluya pujihu. Mama saya ngajak nyanyi itu dia guyu mamaku tuh saudaraku. Iya lek dompetnya kosong Tuhan sing ngisi ya El. Yo ma bener. Nyanyi cuma 3 bait loh. Nyanyian zaman dulu itu baitnya gak panjang-panjang kayak sekarang ini mumet saya ngapal nih. Saudaraku, satu pujian lu baitnya kira-kira ada 20. Iki lek mbah-mbah sing teko kesongo teko ndi kita wis ora mudeng. Lagu baru itu. Nyanyian dulu cuma 5 bait tapi itu lahir dari pengalaman hidup. Masalahnya di situ Saudara. Bedanya lagu lama sama lagu baru itu di situ. Lihat, kalau aku sakit Tuhan sembuhkan, kalau aku susah Tuhan hiburkan, kalau dompet kosong Tuhan isikan. Haleluya pujiu, selesai. Apal lo mboten? Apal. Saudara mau petang larek we lo. Saudara, kalau kita tidak pernah memikirkan firman, jelas kita tidak bisa berakar. Makanya tidak tahan dalam penindasan dan penganiayaan. Akhirnya murtad. Tuhan Yesus diganti. Yang muda-muda seringkali saya ngomong wong Tuhan Yesus diganti cah ganteng. Saya ngomong sama anak perempuan itu. Ganteng iki sampai umur piro? Engko lek wis umur swidak ya wis beda neh lho gantenge. Iki ne wis keriput saya ngomong sama Pak Bambang. Iki mus ketok lo ya keriputmu. Sing di L kene iki saya ngomong kene iki. Lah terus lah kowe gelem kok Kak facial. Lah kalau aku kemayu jawabane gitu. Saudaraku. Tak suruh bersih-bersih muka tok setiap malam. Wes aku seminggu ping pindho. Gak gelem-gelem tenan Saudara. Saya ngomong, lek gak gelem saya letek lo mukamu. Wong kowe iki sering kali potong-potong itu kerja lapangan itu jadi teratur bersih. Saudara lihat kalau saudara datang ke gereja, lihat itu sebelum bubaran loh ya, ada sujen pating kelecek enggak di halaman tuh? Enggak ada. Gembalamu sing rajin tak kasih tahu sampai pernah sebelum ibadah resek-resek sujen karena yang makan itu loh. Pentol itu loh kok diguai sembarangan, diambil sama Pak Babang jebret tembus saudara sampai sini. Aku ini piye caramu njipuk? Lah mau tak pikir ngene iki yo mek nyujus kene tok. Lah kok tembus kan tak tekon kene tok El. Tak dudut. Pas akhirnya ibadah dia panas dingin. Saya bilang habis ibadah rumah sakit gak ada. Aku beriman gak wis meriang sontek tetanus. Saya bilang gak ada iman-imanan kayak gini imannya gak gaduk. Sontek tetanus selesai. Halaman bersih. Coba pikirkan, renungkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Nanti yang butuh itu ya daftar di depan sana. Tapi tolong, kecuali orang desa, semuanya harus bayar. Minimal bayar fotokopi wolak-walik. Berapa wolak-walik? Itu kan dewe, 200 repes ya 200 repes. Saudaraku. Tapi kalau yang orang desa, nanti tak fotokopi nih saya. Karena itu fotokopi ya Rusan. Enggak mungkin, saya dapatkan dari Bu Indri itu. Wah benar-benar menguatkan saudaraku. Ya, perhatikan. Supaya kita bisa merenungkan firman. Jadi pas anakmu pencilaan karu-karuan, itu firman Tuhan ada di situ. Pas pekerjaanmu goncang dak karu-karuan, itu ada ayat-ayatnya, sangat lengkap sekali. Terus terhimpit, ini yang ditabur di semak duri. Tidak pernah melakukan firman. Kalau orang tidak melakukan firman, hidupmu bakalan terhimpit dengan keadaan yang ada. Tipu daya, cara kerja setan. Dikatakan Efesus 6 ayat 10-11. Kekhawatiran dunia itu akan menghimpit kita. Kalau kita tidak melakukan firman, kita tidak punya iman. Iman kita kecil sekali. Ada baru saja yang ngomong sama saya, Bude,
ternyata punya iman sebesar biji sesawi itu wangel ya. Tak pikir imanku tuh sudah gede. Ternyata ketika aku ngalami kayak gini, jebret, gletek aku bude. Saya ketawa. Maksudmu iman sebesar biji sesawi itu gampang. Iman sebesar biji sesawi itu akan bisa memindahkan gunung. Entah itu gunung beneran atau karena di Israel, di Mesir sana ada gunung yang pindah, yang benar-benar pindah. Gara-gara ada satu orang yang percaya kepada Yesus dan berdoa supaya ini area perbukitan itu pindah karena akan terjadi bencana. Dan itu pindah akhirnya menjadi gereja sampah itu di Mesir. Itu sebenarnya itu bergeser. Karena iman sebesar biji sawi maupun gunung kesulitan, gunung kesukaran itu akan pindah kalau saudara dan saya punya iman sebesar biji sesawi. Bagaimana caranya? Lakukan firman Allah. Saudaraku, lakukan firman Allah. Ya. Supaya kekhawatiran dunia gak bisa menindis. Nah kita menerima Kristus yang diurapi dalam hidup kita. Nah sekarang Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Kita kan harus satu visi, satu hati, saudaraku. Dikatakan di sini Lukas 4 ayat 18 itu Tuhan Yesus membuka kitab Taurat dan membaca. Roh Tuhan Allah ada padaku. Supaya aku bisa menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Untuk kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain itu butuh roh Tuhan ada pada kita. Nah roh Tuhan yang bagaimana? Saudara dan saya harus menerima Yesus itu sebagai Kristus yang diurapi. Baru saudara dan saya bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain. Untuk memberitakan pembebasan. Saudara banyak orang itu terikat. Oh saya tidak pernah terikat, bola saya tidak ada ikatan sama sekali. Tenane. HP mengikat enggak? Gak delok HP sedino, adem panas gak? Saudara, pornografi. Terus, yang mengikat bukan hanya gitu tak loh. Ada yang ibu-ibu yang banyak duit, kok terikat. Kalau tidak ke mall tuh rasanya kurang, ada sesuatu yang kurang. Ke mall dan belanja. Saudara, saya kira-kira dalam 5-6 tahun ini ke pasar baru sekali. Karena saya tahu kelemahan saya, kalau neng pasar kono, aku ki arep tuku sop-sopan, ngesop hari ini tuku ceker atau ayam gitu dok. Karena di pasar itu ada sawi seger, ada brokoli, itu loh saudaraku. Mesti aku belonjo kabeh itu. Saya gak pernah ke pasar saudara. Sudah bertahun-tahun sekali ke pasar sama Pak Bambang aja. Ya aku pengen roh pasar iki apa? Ya kok kosong iki aku tuku apa lho ya ning kene iki. Saya bingung sudah ke pasar waktu itu. Akhirnya tuku gelas kertas itu. Karena itu dibutuhkan. Wes tuku itu sama apa pokoknya sebesar 26.000 mulai. Lek gak ndang mulai kingko aku tuku lombok, tuku iki. Belanja yang harusnya cuma 50 dadi 250. Lho lak wes bubar gerak saudara. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Kita harus menyampaikan kabar baik. Itu ada loh orang terikat dengan itu. Lek gak blonjo, gak afdol, terus rasanya kepikiran, nah aku pengen tuku iki. Saya enggak tahu ini siapa ini, ibu-ibu atau bapak-bapak. Adakah bapak-bapak yang begitu? Kayaknya jarang, biasanya wanita. Ada wanita yang seringkali kalau tidak pakai sepatu baru, yang bermerek rasanya kurang percaya diri. Lah ngapain? Gak percaya diri. Kita tidak percaya diri karena engkau tidak tahu Yesus ada dalam dirimu. Saudaraku, itu butuh dibebaskan saudara. Utang. Loh ada yang sudah minta didoakan utangnya bebas. Wis akhirnya Tuhan tolong untuk melunasi. Ning mergo ini sudah jadi karakter. Lek gak utang kuwi rasane ora afdol. Saya yo sing bingung pendetane saudara. Diingiban bulan lalu didoakan untuk lunas, wes lunas, 6 bulan lagi datang ngomong, Bu, ini saya punya utang. Loh, lah Dek Ben wis lunas toh. Iya Bu, lah tapi Bu, ini kalau ndak utang tuh rasanya kayak ndak ada gairah kerja. Loh yo, wes lek ngono yo wes. Bergairah kerja tutupin utangmu.
Jangan pendetone sing kon nutup utang. Ruwet toh saudara. Apa enggak stres saya mikirnya. Sudah didoakan utang sudah nutup lah kok 6 bulan utang neh toh. Ini kius bukan, ini doanya bukan tutup utang tapi bertobat. Paling saya begitu saudaraku. Ya, perhatikan baik-baik. Pembebasan mereka yang terbelenggu rokok, minum, kecanduan porno, judi, ngeslot. Apa itu ngeslot? Oh yang kemarin drama itu loh, ngeslot itu judi online ya kalau tidak salah. Iya benar, judi online Pak. Ya judi online ya, aku rak mudeng. Apa? Judi bola. Stop semuanya. Kalau pengurapan itu datang. Seberapapun banyak uangmu kalau engkau masuk dengan terikat dengan perjudian. Habis. Dan habis itu datang ke gereja. Ngomong sama Tuhan. Minta Tuhan memberkati supaya utangnya judi Saya tanya kepada saudara. Menurut jemaat, kalau saya ngedepi ada jemaat yang kayak gini, saya harus berdoa bagaimana? Tolong jawaban tak lakukan. Hah? Halo? Bagaimana yang saya harus lakukan? Kadang saya tidak ngerti saudaraku. Kita persembahan kepada Tuhan saja, dari dompet kita pilih merah, biru, hijau, ungu, sitoknya apa tuh? Abu-abu. Mbok saudara mikir kayak begini nih pas mau judi. Pakai oseng abu-abu itu loh. Payu ora? 2.000. Hah? Payu ora? Loh tapi itu buat kolektor payu loh Bu Ella. Ya toh? Halo? Beli pentol 2.000? Minimal 5.000 tuh warnanya apa Pak? Hah? Coklat agak kuning ya. Beli pentol yang coklat agak kuning. Persembahan abu-abu. Kalau saudara, Bu lagi enak ngomongi, mosok tenan. Nanti habis ini tanya yang tukang hitung kolektor sana loh. Di depan sana lihatan saudaraku. Lihat di sana. Saudaraku. Karena kita tidak mengerti ini orang yang terikat. Dan dikatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun ini adalah tahun di mana terang Allah itu akan semakin dinyatakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, akan dibuat berbeda dengan orang-orang yang hidupnya gegabah, yang tidak menghargai ibadah. Tahun ini akan dimulai bahwa Tuhan akan menyatakan terang itu dalam hidup kita. Dan kegelapan akan dinyatakan. Ini tahun di mana kegelapan akan kelihatan dan terang Allah akan semakin nyata dalam hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Semakin buruk dunia, semakin besar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Semakin tidak bagus keadaannya, semakin besar mujizat yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Percayalah. Semua boleh berubah. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, kekuatannya tidak pernah berubah. Nah sekarang kita golongan mana? Firman Tuhan yang ditabur. Pinggir jalan, tidak mengerti. Di tanah yang berbatu, tidak berakar karena tidak pernah merenungkan. Terhimpit dengan kesukaran, kesulitan. Wis aku gak pelayanan, wis ora penak iki. Lelek pelayanan penak. Itu berarti saudara ikut band, latihan, mesti untuk duit akeh. Terus dipuji-puji. Wah hebat mainnya, wah hebat basse, wah hebat itu keyboardnya. Lelek melayani Tuhan, wis tenaga, waktu, keterampilan. Kadang-kadang jemaat ngomong, iya kamu main keyboard ratenanan adit, ra persiapan. Serap pantes ngono ra iso main keyboard iki urung iso ngono kuwi. Ning ati enak tenan ya Adit. Dan Adit berkata, oh puji Tuhan, haleluya Tuhan.
Loh, itu kalau kita berpikir seperti Tuhan loh ya. Kita merenungkan firman. Jadi semakin saudara dipojokkan, semakin kita dihimpit. Ingat firman Tuhan berkata bahwa itu adalah awal dari Tuhan akan menaikkan kita. Sebab caranya Tuhan, cara kita tuh beda. Kalau saudara pengen dimuliakan langsung dielulu, di-shooting masuk TV, ngasih apa-apa, ngasih Indomie 6 kerdus loh di-shooting mlebu TV. Itu ada. Tapi di gereja ini semuanya NN. Karena saya rindu, kami rindu upah saudara di surga tidak hilang. Nek tak tulis jenengmu, saudara dapat tepuk tangan. Entek upahmu. Di surga besok, loh Tuhan, aku tuh wis nyumbang loh Tuhan, aku sudah memberi kepadamu. Kenapa kau tidak ada? Loh kamu kan sudah ditepui tangan. Di mana? Di bumi. Ya sudah toh. Tapi bagi saudara yang memberi dengan hati, saudara memberi dengan tetesan air mata, itu Tuhan yang membalas semuanya. Itu loh ajaibnya Tuhan. Mari, ini tahun rahmat Tuhan. Ya, tahun 2026 semua meramal ini lebih sukar, lebih sulit. Daud Tony pun berkata tahun 2026 ini masih tahun yang lebih sulit dari 2025. Tapi perhatikan baik-baik. Yesus kita akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan terang itu akan semakin bercahaya atas hidup kita. Saudaraku, katakan kanan kiri, percayalah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Nah ini ada minyak. Saudara yang belum membawa, sana di toko sana ada. Di toko depan sana disiapkan kayaknya. Tapi beli lo ya. Jangan minta. Beli itu karena toko itu beli. Nah bisa dibawa ke sini. Ini butuhnya apa? Ini didoakan. Loh ini ada loh yang nyampur dengan itu. Karena sawai tikus kabeh. Ini loh minyaknya. Dicampur ke air nang tangki untuk disemprotkan. Tangki itu apa itu? Pokoknya air yang untuk semprotan itu loh. Minyak urapan itu, saudara tahu? Sekeliling sawah orang itu yang ini dimakan tikus. Tapi sawahnya itu loh dilindungi oleh Tuhan. Itu loh orangnya, ini yang ngomong Ibu Tri itu loh. Dia yang ngalami. Dia yang cerita ke saya. Itu atasnya loh, kita minyak ini. Dengar saudara, pengurapan itu saudara dan saya butuhkan lebih dari semuanya. Karena itu yang bisa membebaskan kita. Yang bisa mencelikkan mata kita. Yang bisa membuat saudara dan saya kuat tahan dalam segala keadaan. Karena ada pengurapan. Saya ajak saudara nyembah Tuhan. Mintalah Dia sebagai yang diurapi memenuhi hidup kita. Ngomong kepada Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi aku dengan pribadimu yang diurapi. Supaya benar-benar aku hidup bergantung kepadamu. Hidupku dibebaskan, hidupku dikuduskan. Tuhan, aku sampaikan apa yang menjadi firman-Mu bagi hari ini. Setiap umat-Mu yang berkata dan menjerit kepadamu, penuhi aku dengan pribadi-Mu yang diurapi. Pagi hari ini, penuhi umat-Mu. Saudara yang berkata aku membutuhkan Tuhan sebagai yang diurapi, tengadahkan tanganmu ke surga. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, lihatlah setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah pribadi Kristus memenuhi hidup umatmu. Amen. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu, penuhi Tuhan, penuhi dengan hidupmu, penuhi lebih lagi yang memampukan kami untuk melangkah, untuk hidup benar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus. Saudara pujikan pujian ini, kami akan berdoa buat minyak ini.
Bapa di surga dalam nama Yesus. Ketika tangan kami menumpang kepada minyak ini, pengurapan-Mu turun dan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, Ku selalu puji-Mu, menyembah, karena Engkau Tuhan yang layak disembah. selalu Benar Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, setiap hati selalu yang memohon kepada Yesus untuk Kristus memenuhi hidup umat-Mu. Di dalam nama Yesus akan terjadi terobosan, akan terjadi kebebasan, akan terjadi terang Allah mengalir. Hikmat, roh hikmat dan roh wahyu turun atas-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah umat-Mu mengalami Engkau Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau, menerima, memikirkan, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Oh Tuhan, angkat kelemahan umat-Mu yang berteriak kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih, kekuatan surga turun atas-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ajar kami menyembah-Mu ku Tuhan. selalu Sembah-Mu, sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nyanyikan dari hatimu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, oh Tuhan, ku mau menyembah-Mu. ku selalu Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Ketika pengurapan itu ada dalam hidup kami, maka kami aman di dalam Engkau. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Amin. Kita akan memperhatikan pengumuman kegiatan kita selama 1 minggu. Shalom Jemaat GUPL Sada yang dikasihi Tuhan, dan berikut pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
Doa puasa awal tahun diadakan tanggal 12 sampai 16 Januari sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Ibadah El Sadekit hari Minggu, sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Pniel. Mari kaum muda dan remaja, rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Pniel. Jemaat El Shaddai yang dikasihi Tuhan, mari bersama rasakan hadirat Tuhan melalui ibadah raya sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, pengumuman tambahan bagi jemaat yang sudah mendaftar iuran gotong royong atau kematian, ya sudah bisa mulai bulan Januari ini membayar. Di depan ada petugas Bu Evi sama dibantu Bu Erning ya. Atau lewat PKS juga boleh ya. Mudah-mudahan PKS-nya tidak keberatan untuk direpotkan, dibayarkan ke PKS karena harus lewat PKS terus nanti diserahkan ke bendara. Nah, saudara akan lihat pengumuman ini hasilnya janji iman kita di Natalan. Kita akan lihat pemasukan dan pengeluaran. Saudara yang lupa membawa minyak dan di toko buku gereja sudah habis, nanti saudara bisa sewaktu-waktu ke pastori, nanti kami mendoakan ya, mendoakan secara pribadi. Tuh, tadi berapa? 72 ya? Oh, banyak ya. Oke. Ini pengeluarannya saudara. Nah, puji Tuhan, saldo 10 juta. Plus kita sudah membeli stabilizer ya di belakang ini untuk khusus Videotron ini. Karena Videotron ini hampir 200 juta. Kalau tidak ada stabilizernya nanti ada apa-apa kita kerepotan ya. Jadi sudah beli. Puji Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan berkatnya ya untuk kebutuhan gereja kita. Sepanjang Natalan itu. Nah, saudara, mulai besok Senin sampai hari Sabtu kita doa puasa. Ya. Kita nggak bisa mengandalkan fasilitas gereja, khotbah yang bagus, atau kondisi keuangan. Semuanya itu rapuh. Kita memerlukan Tuhan untuk terlibat di dalam semua kegiatan gereja dan juga kegiatan keluarga kita. Pergumulan kita, persoalan-persoalan yang rumit. Itu sebabnya kita mengawali tahun ini dengan doa puasa. Ya, nanti dari jam 10 malam sampai jam 4 sore. Bagi saudara yang masih minum obat, boleh makan sedikit ya. Jangan banyak-banyak tapi nanti motel. Nah, itu memang obat harus makan ya, makan sedikit lah begitu ya. Supaya kondisi tubuhnya tetap fit. Nah, kalau saudara ada sesuatu misalnya enggak kuat, boleh juga minum teh hangat. Mungkin setengah gelas saja, jangan 2 gelas. Ya boleh. Jadi itu tidak membatalkan. Yang penting waktu kita puasa ini benar-benar
ada hati kita mencari wajah Tuhan. Saudara akan kita melihat perbedaan pertumbuhan rohani kita bagi yang puasa dan yang tidak itu nanti kelihatan. Saudara akan merasakan sendiri ya. Sebab itu perlu. Sebab puasa 1 minggu ini sebagai latihan. Seharusnya saudara menjadi gaya hidup puasa itu. Bisa lebih dari itu lama-lama. Nah, di gereja kita setiap pagi jam 9 selama doa puasa ini, Senin sampai Jumat, ada doa puasa. Mungkin selama 1 jam. Saudara silahkan yang punya waktu bisa pagi. Sedangkan sorenya jam 6, bukan setengah 7 ya. Masing-masing tadi sudah dipampang di situ, masing-masing tugasnya komsel. Nah, saya anjurkan walaupun tidak tugas waktu komselnya, sebisanya saudara hadir. Ya, dari Senin sampai hari Jumat. Minim ya waktu tugas komselnya. Ya. Kalau tiap hari enggak, tugas waktu komselnya juga enggak, ini namanya saudara enggak niat puasa dan mencari wajah Tuhan. Ya, usahakan saudara hadir. Dan yang belum berkomsel, usahakan juga terserah pilih hari mana, saudaraku ya. Kalau bisa setiap hari. Nah, puasa ini tidak sekedar puasa makan dan minum. Saya harap saudara juga puasa media sosial. Saudara, semua yang ada di HP, fitur aplikasi yang ada di situ, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, ya, cuma informasi atau hiburan, tutup dan jangan dilihat selama puasa. Dan matikan TV selama seminggu ini. Ya, supaya TV, ya, supaya saudara nggak terikat di situ, benar-benar hati saudara itu mencari wajah Tuhan. Dan yang TV melihat apa itu diganti dengan membaca Alkitab dan lebih banyak berdoa. Setuju? Ya harus setuju. Ya, itu namanya puasa beneran ya. Kalau saudara puasa scrolling tambah banyak, tadi akan banyak tikus-tikus yang melintas di pikiran kita, akhirnya kita kacau dan tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya kira demikian. Oh ya, nanti hari Kamis ini saya sama Bu Ella akan ke Papua, ke Timika, dan ke Biak ya, ada pelayanan di sana, dan juga tugas dari Sinode selama 1 minggu. Itu sebabnya saudara mendoakan kami supaya perjalanan kami berjalan dengan baik. Baik, mari kita ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita? Angkat tangan. Coba berdiri. Mohon berdiri yang angkat tangan tadi. Ya, kita tepuk tangan. Puji Tuhan. Oh, ini Pak Marzuki ya, yang ada di Banyurip sana. Puji Tuhan, dia dan kedua anaknya ikut Tuhan. Mari kita bagi berdiri, saudara, kita tutup dalam doa. Mari kita mengangkat persembahan ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu, Tuhan memberkati kami sampai hari ini, supaya kami menjadi berkat. Terutama bagi pelayanan pekerjaan Tuhan menjangkau jiwa, memuridkan, sehingga kerajaan-Mu ditegakkan di Kota Ngawi dan sekitarnya. Berkat-Mu turun ke atas semua anak-anak-Mu yang sedang memberi persembahan ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudaraku. Yes, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana firman yang tumbuh di batu-batuan atau di tanah yang berbatu-batu di pinggir jalan dan di tengah-tengah semak duri. Saudaraku, jadikan hati saudara, hati tanah yang baik, sehingga berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kiranya anugerah Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada memberkati perjalanan hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, diberkati sawah ladangmu, usahamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah engkau pelayananmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah
berdoa untuk berdoa penutup. Minyak ini adalah digunakan untuk mengurapi ketika saudara sakit atau rumahnya kena gangguan setan kuasa kegelapan, diperciki, atau saudara mengalami kesulitan di usaha saudara, toko, atau di sawah ladang, atau ternak, saudara diurapi dan diusir dengan nama Yesus Kristus. Ya, gunanya minyak itu seperti itu. Dan yang terutama adalah supaya hidup kita ini benar, karena dengan demikian kuasa Tuhan akan mengalir lewat urapan dari kita. Setelah ini saudara bisa mengambil dan jangan sampai salah mengambilnya. Ya, oke, mari kita tunduk kepala mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini, kami menikmati segalanya. Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami pulang membawa harapan, kekuatan, kemenangan yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ada kuasa dalam Yesus Kristus yang luar biasa.